Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan perlindungan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, pertama Ibu mau menjelaskan mengenai penduduk. Apa sih itu penduduk? Penduduk itu adalah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Jadi bukan hanya mereka yang secara hukum menjadi WNI, melainkan dia juga WNA yang tinggal di Indonesia. Penduduk termasuk dalam bahasa antroposfer. Saat mempelajari antroposfer, maka kamu akan menemukan 3 bahasa penting, yaitu yang pertama demografi, yang kedua mobilitas, dan yang ketiga masalah kependudukan. Nah, demografi mempelajari tentang sensus penduduk, kuantitas dan kualitas kependudukan. Lalu selanjutnya ada mobilitas, yang akan membahas tentang transmigrasi dan urbanisasi. Dan yang terakhir ada masalah kependudukan di Indonesia. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sumber data kependudukan, yaitu yang pertama ada sensus penduduk. Pasti kamu udah gak asing dengan sensus penduduk kan? Nah, pendataan penduduk yang biasanya dilakukan oleh petugas dengan datang ke rumah-rumah. Namun tahun lalu sensus udah mulai dilakukan secara daring. Jadi, sensus penduduk adalah pencacahan jiwa setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Tentu saja sensus penduduk itu sangat membantu untuk mengetahui dinamika kependudukan Indonesia. Dengan begitu, kalian semua anak-anak Ibu bisa tahu nih jumlah penduduk di Indonesia itu ada berapa sih, dan usia yang paling banyak di Indonesia itu di kisaran berapa ya gitu kan. Lalu ada pengumpulan data sensus, bisa dilakukan dengan 2 cara dia, yaitu yang pertama de facto dan yang kedua itu de jure. Itu ada perbedaannya di antara kedua itu. Dia perbedaannya terletak pada perhitungannya, yaitu yang pertama de facto adalah perhitungan dari setiap orang yang berada dalam wilayah sensus, mau itu penduduk asli wilayah yang sedang melaksanakan sensus ataupun dia bukan akan tetap masuk dalam perhitungan tersebut dengan cara de facto. Lalu yang kedua itu de jure. Itu adalah perhitungan penduduk yang benar-benar bertempat tinggal dia di dalam wilayah sensus. Jadi kalau misalnya bukan penduduk asli daerah situ, itu nggak akan bisa masuk perhitungan sensus dengan cara de jure. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai survei penduduk. Sebelumnya kita udah bahas tentang sensus penduduk. Nah, ternyata selain itu ada juga yang namanya survei penduduk. Apa sih itu survei penduduk? Nah, survei penduduk itu adalah pencacahan yang ditujukan hanya sebagian penduduk untuk topik tertentu. Survei ini juga nggak terpaku dia pada waktu tertentu, kayak seperti pada sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Misalnya kayak survei Angkatan Kerja Nasional. Survei tersebut itu hanya fokus kepada penduduk yang angkatan kerja. Dia nggak meneliti penduduk yang produktif gitu dan yang non produktif gitu. Lalu ada yang namanya registrasi. Nah, apa sih itu registrasi? Registrasi itu merupakan proses pencatatan kayak misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan migrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kayak misalnya contohnya pencatatan data kelahiran yang dilakukan oleh kelurahan setempat. Lalu Ibu akan menjelaskan mengenai faktor dinamika kependudukan. Yang pertama itu ada kelahiran. Faktor pertama dalam dinamika kependudukan Indonesia itu yang pertama itu kelahiran. Kelahiran ini terbagi lagi menjadi 2 kan, yaitu yang pertama pronatalitas dan yang kedua anti natalitas. Apa sih maksud dari keduanya? Nah, kalau misalnya yang pronatalitas itu
dia berarti yang mendukung kelahiran, sedangkan yang antinatalitas dia berarti faktor-faktor yang menghambat kelahiran. Lalu pertama kita bahas dulu ya mengenai tentang pronatalitas. Berikut ini Ibu jelaskan mengenai faktor-faktor yang mendukung kelahirannya ya. Kayak seperti misalnya yang pertama, pernikahan usia muda. Adanya pernikahan usia muda tentu membuka kesempatan memiliki anak juga lebih lama, karena rentang usia dari muda sampai tidak produktifnya panjang, sehingga dapat meningkatkan angka kelahiran. Lalu yang kedua itu mitos yang beredar di masyarakat, kayak misalnya banyak anak banyak rezeki gitu kan kata orang. Terus adanya mitos seperti itu dapat meningkatkan kelahiran anak. Lalu yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja. Dengan adanya anak, maka kemungkinan anak tersebut bisa meningkatkan perekonomian keluarga setelah dia tumbuh dewasa gitu dan bekerja. Lalu yang keempat, ada keinginan memperoleh anak dengan jenis kelamin. Misalnya kayak kalau ini sih banyak ya kasusnya ketika ada pasangan suami istri yang hanya memiliki anak laki-laki, kemudian dia ingin adanya anak perempuan. Terus maka mereka akan merencanakan untuk memiliki anak lagi gitu kan. Itulah yang membuat tingkat kelahiran meningkat. Lalu yang kedua itu kematian. Faktor selanjutnya dari dinamika kependudukan itu adalah kematian, atau itu bisa sering disebut dia mortalitas. Itu sama halnya dengan mortalitas. Mortalitas juga ada promortalitas dan antimortalitas. Yang pertama, kita akan membahas tentang promortalitas. Faktor-faktor yang mendukung tingkat kematian itu, yang pertama itu ada sarana kesehatan yang kurang memadai. Tentu saja hal ini akan meningkatkan kematian. Lalu yang kedua, adanya rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dengan masih banyaknya penduduk yang kurang menyadari akan pentingnya kesehatan, maka tidak akan memperhatikan kesehatan seperti memakan makanan yang tidak bergizi gitu kan. Terus atau lingkungan yang kotor. Hal itu dapat mendatangkan berbagai penyakit dan meningkatkan kematian. Lalu yang ketiga itu ada bencana alam. Misalnya kayak terjadinya bencana alam hingga menyebabkan korban, tentu akan meningkatkan kematian juga itu kan. Lalu yang keempat, peperangan jelas memakan banyak korban. Sekianlah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan semua anak-anak Ibu bisa memahami penjelasan materi kita hari ini ya. Baiklah Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.